Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Jiwa Tua Jitu. Hari ini kita akan membahas tentang fenomena anak di bawah 5 tahun yang bisa melihat makhluk yang tak kasat mata. Di sini saya bersama Kristo dan Om Kris. Mungkin nih Om Kris, kalau untuk kita yang awam ya, misalnya punya anak yang di bawah 5 tahun, terus bisa melihat makhluk yang tak kasat mata, itu gimana sih kita harus menyikapinya? Nah, mungkin gini, lebih ke yang pertama sih, apa sih yang dilihat anak-anak itu apa? Pada saat umur dia di bawah 5 tahun itu mungkin apa sih yang dilihat, apa wujudnya atau seperti apa gitu kan. Nah kebetulan kan Kristo ini kan umur-umur segitu juga pernah melihat, bukan sering ya, tapi pernah. Kristo sendiri waktu kecil pernah lihat apa aja? Sosok apa, bentuk-bentuknya kayak gimana? Makhluk-makhluk. Makhluk apa? Ingat-ingat. Nah, dikat dulu ini bentar. Enggak, ini nggak usah dikat, ini jalan terus aja. Tinggal dipotong. Makhluk gimana? Ya monster-monster gede-gede itu, singa. Dulu pernah lihat tuh naga tidur di atas rumah eyang tuh. Ya, sering setiap balik ke Jogja gitu. Oh, waktu balik. Nah ini kan Kristo nggak pernah cerita. Iya. Nggak pernah cerita ke saya juga mengenai apa? Naga ya? Naga yang Naga atau singa? Ada naga. Naga yang tidur di mana? Di atas rumah eyang. Itu. Nah, yang paling ini apa sih yang dirasa waktu ngelihat? Biasa atau gimana? Biasa aja. Biasa aja. Karena mungkin nggak menyeramkan atau gimana? Nggak, cuma tidur doang. Berarti besar banget ya, sampai serumah gitu kali ya? Warnanya? Lupa warnanya. Oh, selain tadi monster lah, singa, naga, itu ada lagi nggak yang Kristo pernah ngeliat? Waktu ke makam yang kakung kan itu ada yang duduk di atas pohon. Waktu kakak cerita ke papi itu. Oh, duduk di atas pohon. Wujudnya apa? Ya, kayak kuntilanak gitu. Kayak seperti itu ya. Oh, oke. Nah, ini kan waktu setelah masuk sekolah gimana? Apakah masih sering? Enggak, Udah nggak pernah lihat setelah masuk sekolah? Semenjak kelas 1 SD. 1 SD udah nggak lihat lagi? Walaupun sekelebat atau apa, nggak pernah? Sekelebat gitu. Oh, cuma sekelebat doang. Oh, jadi gini, Mbak. Jadi waktu ya dia kan mungkin di bawah 5 tahun itu kan juga masih kurang kegiatan atau apa interaksinya. Iya. Jadi ada ruang kosong yang dia bisa melihat sesuatu dalam pikirannya. Ada hal sesuatu ruang, makanya dia bisa melihat. Itu berarti untuk semua anak di bawah 5 tahun akan merasakan atau melihat seperti Kristo? Rata-rata akan iya, kecuali dia memang benar-benar ada kegiatan. Sering main lah atau apa, kemungkinan itu sih enggak sih. Nah ini kan si Kristo juga akhirnya setelah dia masuk SD ya, kelas 1 ya, itu udah jarang lagi melihat hal seperti itu karena dia udah banyak aktivitas kan sebenarnya. Cuman kalau tadi ngelihat tinggal apa sekarang yang sekilas bisa ngelihat, Mas? Bayangan lewat gitu aja. Kelihatan nggak wujudnya apaan? Enggak. Cuman bayangan aja. Oh. Berarti kalau misalnya kan nggak semua orang tua tuh bisa
misalnya memahami atau bisa mengatasinya ya, gitu kan. Nggak semuanya kayak misalnya aku sebagai orang tua, kalau misalnya anak aku bisa melihat yang tak kasat mata, karena aku kan penakut, Ya. pasti kan aku jadi, oh aku mesti gimana ya kan, was-was sendiri ya. Pasti dia akan nunjuk, mah di situ ada itu, mah di situ ada itu. Aku kan nggak lihat kan, dan aku penakut gitu. Di situ aku tuh harusnya gimana sih biar anakku juga bisa terarah gitu. Seandainya anakku bisa melihat makhluk yang tak kasat mata. Oh iya, itu sering orang tuanya seperti itu sih. Ada dua kemungkinan orang tua yang cara menanggapi. Satu kan takut karena memang penakut. Ya. Kedua, ada juga orang tua yang malah bangga. Wah, bangga bahwa anaknya bisa melihat, anaknya bisa ngelihat wujud-wujud jangga. Ya kita ngomong yang nggak jelas lah, tergantung persepsi anaknya kan. Ada orang tua yang bangga kan seperti itu. Iya. Ya dia cerita ke orang lain segala macam. Nah, kalau saya sih ya sebagai orang tua yang ngadepin anak saya yang seperti ini adalah ya kita jangan pernah membantah apa yang dilihat. Dalam artian pada saat Anda melihat ini, nggak ada di sini, nggak ada apa-apa segala macam. Oh ya, sering terjadi kayak gitu. Nggak ada apa-apa gitu. Kitanya nenangin diri kita sendiri yang penakut juga kan salah satunya. Nenangin diri kita sendiri yang benar penakut, sama biar anak nggak ngerti. Tapi akan ada keraguan dengan si anak. Karena gini, anak ngeliat, tapi orang tuanya bilang nggak ada. Otomatis dalam pikirannya anak itu akan melihat, jangan-jangan cuma aku yang lihat. Jangan-jangan seperti tadi Kristo bilang, jangan-jangan aku yang halu. Ya kan? Yang halu, yang apa. Nah, secara psikologi nanti akhirnya anak akan minder gitu loh maksudnya. Bahwa apa yang diomongkan itu orang tua nggak percaya. Jadi ngerasa, wah aku beda sendiri dibanding yang lain, karena yang lain nggak pernah melihat kayak aku gitu ya. Ya, nah kalau selama ini saya ke Kristus sih lebih ke, oh ya udah wujudnya apa. Kalau dia pas mau ngomong, saya nanya wujudnya apa. Oh ini seperti ya tadi sosok binatang lah, singa lah atau apalah. Ujungnya pasti saya akan nanya, kira-kira jahat nggak? Atau kira-kira baik nggak? Atau dia ngapain? Kalau cuman diem aja, ya udah. Kalau dia cuman diem aja ya udah, kita nggak usah nggak usah perhatiin dan segala macam. Nah, itu kita salah satu sebagai orang tua yang harus cara menghadapinya seperti itu. Nah, ada lagi yang menurut saya pribadi itu salah adalah pada saat anak mengetahui itu, orang tua yang terlalu kepo pasti akan nanya, ada apa, gimana wujudnya segala macam, sampai pertanyaan sampai detil gitu loh maksudnya. Iya. Ya walaupun kita nggak tahu bahwa anak itu memang benar lihat atau sekilas memang ya tadi halu tadi kan. Nah, yang nggak ini kan lebih ke akhirnya anaknya ngomong apa, orang tuanya ngomong ke orang lain, tetangga, wah anakku bisa melihat ini, jadi semacam kebanggaan. Ada yang seperti itu. Padahal bisa jadi pas dia udah besar nggak bisa ngeliat lagi sama sekali. Udah gitu enggak, ya. karena ya ini sih salah satu contoh ya. Kalau kayak Kristo tadi, begitu dia masuk kelas 1 SD, udah bukan blank ya, cuman dia udah nggak sempat melihat yang seperti itu lagi. Yang benar-benar bentuk wujudnya nyata dia lihat waktu itu ya. Sekarang lebih kayak sekelibet doang. Ya cuma gitu sekelibet ya. itu pun dia juga nggak perhatiin, nggak fokus apa sih enggak kan. Oh ya udah, hal yang wajar. Jadi kalau kita menyikapinya biasa, anak pun akan biasa. Tapi ada juga yang orang tua itu yang ini berusaha menutup. Oh, berusaha menutup. Jadi maksudnya ditutup secara metafisika ya. Ditutup, walaupun kita nggak tahu bahwa anak itu memang punya kemampuan atau memang itu fase umur segitu dia bisa melihat gitu loh. Jadi benar ditutup, dia nggak bisa ngelihat lagi segala macam. Nah, kalau memang anak itu memang punya bakat, pasti akan kebuka lagi. Walaupun orang tua
terus nutupin sampai dia gede, pasti Pasti akan kalau kebuka suatu saat lagi. pasti akan kebuka. Kan nggak mungkin orang tua terus aja gitu kan, dibikin ditutup, mungkin Iya. wadahnya akan makin besar ya. Makanya dulu kan pernah ngeliat apa? Singa. Singa di mana? Ikutin terus. Diikutin singa. Takut nggak Singanya waktu itu? biasa gitu. Nggak takut. Nggak takut karena menganggap hal itu biasa kan, bukan hal yang karena dia belum tahu nih baik buruk, jahat atau enggak. Jadi dia menerimanya itu hal yang biasa. Tapi saat di usia itu melihat singa tuh benar nyata singa kan, dan maksudnya bisa bedain orang lain itu nggak bisa lihat singa yang dia lihat. Bener-bener singa kan, wujud singa yang kayak di TV kan, iya. Bener-bener dia melihat suatu wujud binatang. Maksud aku singa. dirinya dia pun sendiri, misalnya ngasih tahu nih ke Om, tapi Om nggak bisa lihat nih kan, yang bisa lihat kan hanya Kristo. Pak, di sini ada singa ngikutin terus gitu. Itu yang dia lihat beneran singa itu yang kasat mata gitu, Om. Iya, karena nggak semua orang bisa ngelihat. Semua orang nggak bisa ngelihat. Dia paham bahwa apa yang dia lihat itu orang lain nggak bisa ngelihat. Oh, Makanya dia juga jarang ngomong. Maksudnya jarang ngomong itu jarang. pendiam gitu. Bukan, maksudnya jarang ngomong itu jarang membicarakan hal ini kepada orang lain yang dia nggak bisa apa namanya? Dia bisa cerita sama aku. Belum tentu dia cerita sama ibunya. Oh, jadi lebih seretnya cerita sama papahnya. Karena gitu. mungkin ibunya juga nggak bisa menerima hal seperti itu gitu loh. Makanya dia lebih kadang lebih cerita ke aku dia. Itu. Jadi lebih open lah, dalam artian aku nggak pernah kalau dia ngomong ada ini nih, ada singa atau apa, aku nggak pernah ngomong nggak ada atau enggak, cuman pernah waktu itu ada. Di mana sekarang Mas? Ada di sini. Oh ya udah. Nantinya selang berapa jam aku nanya lagi, sekarang ada di mana? Ada di sana. Oh ya udah. Gitu. Tinggal ngikutin aja alurnya dia sebenarnya. Selagi makhluk itu nggak ganggu, jadi ya udah kita sikapinnya juga nggak terlalu kayak gitu kan gitu. Ya. Dan gini sih, dulu apa yang di kepalanya Kristo ini nggak pernah dia tahu wujudnya kuntilanak, apa bentuknya segala macam nggak. Dia wujud ini ya ini. Nah tadi kan dia cerita ada kayak sosok kuntilanak, itu udah sugesti masuk dari entah TV, entah Google apa. Jadi dia bisa menjelaskan oh ini kayak kuntilanak, tapi sebenarnya bukan kuntilanak. Bukan kuntilanak, karena nonton film horor gitu. Nah kayaknya dia bilang di monster ya, di jalanan gini ya, kadang sering lewat. Nah di jalan nih, dia sering lihat ada monster, sering lewat. monster lewat gitu. Dia belum bisa menerjemahkan monster itu namanya apa. Cuman bentuknya seperti monster, karena dia sering lihat film Ultraman lah, yang lawan yang bentuknya wujud-wujud kayak gitu. Itu aja sih. Gitu. Tapi nggak pernah takut sama sekali yang ngelihatnya ya Kristo. Kayak biasa aja gitu ya. Iya. Karena dia ngeliat monster ya udah. Cuman dia paling papi ada monster, oh ya udah ngapain jalan ya udah gitu doang. Dan kita pun sebagai orang tua juga, waduh, ayo masuk enggak, ya udah biasa gitu aja sih. Jadi nggak ada rasa. Jangan sampai orang tua itu takut. Pada saat anak ngomong ada ini, orang tua jadi takut kan, panik kan. Nah, Apalagi dikasih tahu bentuknya aneh misalnya gitu. Soalnya kan pernah ya diceritain kakakku sendiri nih, anaknya tuh lagi pas mau maghrib ya kalau nggak salah, di depan pintu, terus depannya kan emang pohon kan, rumah dia kan banyak pohon gitu deh. Terus dia nunjuk-nunjuk gitu, entah maghrib apa malam gitu ya, nunjuk-nunjuk terus mama gitu kan, ngomongnya kan belum terlalu banyak, masih kecil banget ya, aku lupa usianya berapa. Terus nunjuk-nunjuk ke pohon, mama itu ada tante, kan nggak tahu ya namanya apa ya kan, tante katanya. Tante siapa dek? Tante tuh nggak ketawa, diperagain ketawanya. Karena mungkin kakakku nggak penakut ya, jadi biasa aja gitu kan. Jadi lebih, oh ya udah biarin aja, udah masuk gitu kan. Kakakku kan nggak penakut. Mungkin lain hal kalau itu yang aku rasain gitu kan. Karena kan aku di sini posisi penakut ya. Aku ada apaan dikit aja,
langsung parno gitu kan. Ih, apa iya ya bener ada gitu-gitu kan. Bedanya gitu sih Om. Nah, sebenarnya gini, jangan sampai sugesti itu masuk ke anak-anak. Usahakan ya, maksudnya jangan sampai umur-umur kecil gitu dikeliatin gambar kuntilanak, gambar pocong lah, atau ini seperti ini. Karena itu akan masuk pada saat anak itu ngelihat, ya itu yang dia lihat. Oh ya, padahal belum tentu pocong kuntilanak. Contohnya dia deh. Dari kecil aku nggak pernah kasih lihat gambar-gambar yang namanya pocong kuntilanak dong. Dan itu memang aku blok, nggak ada di pokoknya TV aku matiin, pokoknya acara yang itu aku matiin segala macam. Jangan sampai otak dia itu masuk yang namanya jenis kayak gitu. Dan memang ya yang dia lihat memang binatang, monster. Kalau wujud itu dia baru bisa ngomong setelah dia melihat yang namanya di Google ada kuntilanak, ada pocong. Dia baru bisa menjelaskan, oh ini kayak gini nih. Oh ya udah. Sebenarnya itu bukan ya. Cuman dia tersugesti yang itu. Itu saran buat para orang tua itu kayak gitu. Jangan sampai waktu kecil dikasih lihat gambar-gambar yang seperti itu, ditakut-takutin gitu kan. Berarti nggak baik juga ya, kayak misalnya nih ada yang lagi biasa anak kecil main-main gitu kan, di luaran misalnya gitu, misalnya abis maghrib gitu kan, malam kadang suka masih ada kan anak kecil yang main, terus dibilang ayo jangan pada main, pulang, nanti ada pocong gitu ada apa gitu. Berarti nggak boleh ya ditakut-takutin gitu ya? Nggak boleh. Aku nggak pernah nakut. Dan nih saran lagi, jangan pernah takut-takutin anak dengan hal yang seperti itu. Aku dari dia kecil nggak pernah sampai dia segede ini, nggak pernah aku takut-takutin yang nanti jangan di sana, nanti ada inilah, nanti ada itulah. Aku nggak pernah takut-takutin untuk hal-hal seperti itu, karena bahaya loh. Maksudnya jadi yang sebenarnya manusia orang kita itu nggak takut jadi takut karena cuma ditakut-takutin. Pernah nggak papi takut-takutin? Nggak pernah kan? Berarti itu timbulnya anak jadi penakut ya, salah satunya mungkin itu ya? Iya. Karena ditakut-takutin. Karena ditakut-takutin, anak jadi takut. Itu. Ya, itu sih dari apa namanya, dari kita. Saran saya buat para orang tua seperti itu. Makasih Om Kace buat masukannya, dan mungkin ini bisa bermanfaat juga ya buat kita semua para orang tua dan calon orang tua. Kalau misalnya anak-anaknya juga mungkin ada yang bisa melihat makhluk yang tak kasat mata, jadi bisa dapat manfaatnya lah ya Om ya, dari yang kita obrolin hari ini, cerita dari Kristo juga gitu. Terima kasih ya untuk semua penonton setia Jiwa Tua Jitu. Semoga akan selalu ikutin tayangan-tayangan kita berikutnya, pembahasan-pembahasan berikutnya. Selamat malam.